semuanya, jadi di video ini kami akan menjelaskan mengenai manajemen SDM perbankan dan pemasaran bank. Kira-kira kenapa sih manajemen SDM perbankan itu dibutuhkan? Dan apa sih tujuan dari pemasaran bank? Penasaran? Tonton sampai habis! Baiklah, sekarang kita akan membahas manajemen SDM pada perbankan. Manajemen sumber daya manusia merupakan aspek yang sangat penting dalam perbankan karena berpengaruh langsung terhadap kelancaran operasional dan kualitas pelayanan. Karyawan bank dituntut untuk kompeten, memiliki keterampilan, serta mental yang kuat dalam menangani berbagai transaksi keuangan. Penerapan manajemen SDM yang baik dan adil dapat meningkatkan motivasi, rasa memiliki, serta produktivitas karyawan. Hal ini juga didukung oleh kesejahteraan yang relatif baik di sektor perbankan. Manajemen sumber daya manusia perbankan sendiri mencakup berbagai proses, yaitu analisis jabatan, perencanaan tenaga kerja, rekrutmen seleksi, pelatihan dan pengembangan, perencanaan karir, evaluasi kerja, serta penetapan gaji. Dengan pengelolaan SDM yang baik, bank dapat memberikan pelayanan yang optimal kepada nasabah. Pada bagian ini, terlihat bank masih sepi, jumlah nasabah sedikit, dan pelayanan belum maksimal, sehingga menimbulkan ketidakpuasan. Dari kondisi tersebut, diperlukan perubahan melalui manajemen SDM yang baik, melibatkan manajer, teller, customer service, dan HR yang saling bekerja sama. Proses dimulai dari rekrutmen hingga seleksi untuk mendapatkan karyawan terbaik. Karyawan diberi pelatihan dan pengembangan agar bekerja secara efektif dan profesional. Karyawan yang memiliki kinerja baik akan mendapatkan penghargaan sebagai bentuk motivasi. Setelah SDM dikelola dengan baik, aktivitas bank mulai meningkat dan nasabah mulai bertambah. Wah, ternyata gitu guys, manajemen SDM perbankan dibutuhkan agar karyawan dapat bekerja secara profesional dan memberikan pelayanan yang baik, sehingga meningkatnya kinerja dari bank tersebut. Oke, selanjutnya kita akan membahas mengenai pemasaran bank. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai pemasaran bank. Jadi, pemasaran bank merupakan seluruh aktivitas yang dilakukan oleh pihak bank, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga pengendalian dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan nasabah melalui berbagai produk dan jasa perbankan yang mereka tawarkan. Jadi, bukan hanya sekedar menjual produk seperti tabungan atau kredit mereka, tapi juga bagaimana bank memahami apa yang dibutuhkan oleh nasabah, lalu memberikan solusi yang tepat. Selanjutnya, tujuan dari pemasaran bank itu ada beberapa. Yang pertama, yaitu meningkatkan konsumsi nasabah terhadap produk bank, yang artinya bank ingin nasabah menggunakan lebih banyak layanan seperti menabung, mengambil kredit, atau menggunakan layanan digital. Yang kedua, memaksimalkan kepuasan nasabah melalui pelayanan yang terbaik. Karena dalam dunia perbankan, kepercayaan dan kenyamanan itu sangat penting. Dan yang ketiga, menyediakan beragam pilihan produk. Ini supaya nasabah punya banyak opsi yang bisa disesuaikan dengan kebutuhan mereka. Dan yang keempat, meningkatkan kualitas hidup nasabah melalui kemudahan layanan. Misalnya dengan adanya mobile banking atau transaksi digital yang lebih praktis. Kemudian, dalam menyusun strategi pemasaran, bank juga dipengaruhi oleh dua faktor utama. Untuk lingkungan internal yang mempengaruhinya itu antara lain, yang pertama, yang tadi, sumber daya manusia, yaitu kompetensi karyawan dalam melayani nasabah. Yang kedua, ada teknologi yang digunakan. Dan yang ketiga, manajemen serta kebijakan internal bank itu sendiri. Sedangkan, dari lingkungan eksternal, faktor yang mempengaruhi itu meliputi 1. Kondisi ekonomi, seperti inflasi dan daya beli masyarakat. Kemudian ada persaingan antar bank maupun lembaga keuangan lainnya, kebijakan pemerintah dan regulasi, serta perkembangan teknologi dan digitalisasi yang terus berubah. Kesimpulannya, strategi pemasaran bank harus mampu menyesuaikan diri dengan kedua faktor tersebut agar tetap relevan dan kompetitif. Di era digital, layanan juga dikembangkan melalui mobile banking untuk memudahkan transaksi. Promosi dilakukan melalui berbagai media, termasuk digital. Dengan strategi yang tepat, jumlah nasabah semakin meningkat dan aktivitas bank menjadi lebih ramai. Pelayanan yang ramah dan profesional akan membangun kepercayaan antara bank dan nasabah. Hasilnya, bank menjadi lebih berkembang dengan jumlah nasabah yang terus meningkat.
Wah, ternyata gitu guys. Pemasaran bank bertujuan untuk menarik dan mempertahankan nasabah dengan menawarkan produk dan layanan sesuai dengan kebutuhan, serta meningkatkan kepuasan dan rasa percaya nasabah terhadap bank. Dari keseluruhan proses ini, dapat disimpulkan bahwa keberhasilan bank dipengaruhi oleh kualitas SDM dan strategi pemasaran yang efektif. Nah, itu dia penjelasan mengenai manajemen SDM pada perbankan dan pemasaran bank. Semoga bermanfaat.